Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 20 Maret 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan dan pembaharuan bagi kami semua, agar selalu mencari tangga sorga dalam kehidupan kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh adik Elzira Ayorbaba. Kepada adik El, kami persilahkan. Terima kasih. Renungan hari ini, tanggal 20 Maret tahun 2025, berjudul Ketika Segalanya Tampak Tak Ada Harapan, Carilah Tangga Sorga. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya." Kejadian 28 ayat 16. Para malaikat Allah naik dan turun di tangga mistis ini, dan ketika ia, yaitu Yakub, terbangun, ia berkata, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya." Demikian juga halnya dengan kita. Jika mata kita dapat dibuka, kita akan melihat para malaikat Tuhan di sekitar kita, dan para malaikat jahat juga ada di sini, mencoba menghancurkan kita, tetapi para malaikat yang baik menekan mereka mundur. Yakub berpikir untuk memperoleh hak kesulungan itu melalui penipuan, namun ia mendapati dirinya kecewa. Ia mengira ia telah kehilangan segalanya, hubungannya dengan Allah, rumahnya, dan semuanya. Dan di sanalah ia menjadi seorang pelarian yang kecewa. Tetapi apa yang Allah lakukan? Ia memandangnya dalam kondisi yang tanpa harapan. Ia melihat kekecewaannya, dan ia melihat ada sesuatu di sana yang akan mengembalikan kemuliaan bagi Allah. Begitu ia melihat kondisinya, ia mempersembahkan tangga mistik yang melambangkan Yesus Kristus. Di sini ada seorang pria yang telah kehilangan semua hubungannya dengan Allah, dan Allah sorga memandangnya dan mengizinkan Kristus untuk menjembatani jurang yang telah dibuat oleh dosa. Barangkali kita telah melihat dan berkata, "Saya merindukan surga. Tetapi bagaimana saya dapat mencapainya? Saya tidak melihat jalan." Itulah yang dipikirkan Yakub. Dan karena itu Allah menunjukkan kepadanya penglihatan tentang tangga, dan tangga itu menghubungkan bumi dengan surga oleh Yesus Kristus. Seseorang dapat menaikinya karena dasarnya berada di atas bumi, dan anak tangga yang paling atas mencapai surga. Kemudian jiwa itu langsung memanjat dari kebiasaan, praktik, dan cara dari bumi menuju surga. Terang dan kemuliaan Allah ada di setiap anak tangga dari tangga mistik ini, dan pria dan wanita memanjat ke atas siapa? Yesus Kristus. Berpegang teguh pada apa? Yesus Kristus. Menjadi satu dengan siapa? Yesus Kristus. Sekarang kita menemukan bahwa benteng pertahanan itu dapat dicapai, bahwa Allah berada di atas tangga dan sedang menunggu dengan tangan tenterang untuk menolong setiap jiwa yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah kita yang kekal. Pujilah namanya yang kudus, hai penduduk bumi, pujilah Dia. Dan mengapa? Karena melalui Yesus Kristus yang lengan manusianya yang panjang lingkari umat manusia, sementara dengan tangan ilahinya ia memegang tahta yang maha kuasa.
Jurang pemisah itu dijembatani dengan tubuhnya sendiri dan atom dunia ini yang dipisahkan dari benua sorga oleh dosa dan menjadi sebuah pulau, dipulihkan kembali karena Kristus telah menjembatani jurang pemisah itu. Kristus telah menjembataninya. Di sini ada jiwa yang sedang dalam bahaya. Nah, Allah siap menolong jiwa itu. Semua malaikat sorgawi akan diutus untuk menolong jiwa itu. Manuskrip 5 tahun 1891. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalenan Elzira. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pekabaran renungan pagi hari ini adalah kebenaran vital yang harus dipahami oleh umat Allah. Yakub, meskipun berhasil mendapatkan berkat hak kesulungan, tetapi mengalami kekecewaan dan harus terpisah dari ayahnya, ibunya, dan bahkan dari Allahnya. Tetapi, Patriarchs and Prophets halaman 183 paragraf 3 berkata, Allah tidak meninggalkan Yakub. Belas kasihannya masih diberikan kepada hambanya yang bersalah dan tidak percaya. Tuhan dengan penuh belas kasihan menyingkapkan apa yang dibutuhkan Yakub, seorang juru selamat. Ia telah berdosa, tetapi hatinya dipenuhi dengan rasa syukur saat ia melihat terungkapnya satu jalan yang dengannya ia dapat dipulihkan dalam kasih karunia Allah. Saudaraku dalam Tuhan, oleh karena dosa, kita terpisah dari Allah. Ada jurang yang lebar dan dalam yang memisahkan kita dengan Bapa. Dan itulah yang Yakub rasakan. Tetapi Allah Bapa oleh karena kasih-Nya mengambil tindakan untuk menolong Yakub. Sebab renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 86 paragraf 3. Tetapi apa yang Allah lakukan? Ia memandangnya, yaitu Bapa memandang Yakub dalam kondisi yang tanpa harapan. Ia melihat kekecewaannya, dan ia melihat ada sesuatu di sana yang akan mengembalikan kemuliaan bagi Allah. Begitu ia melihat kondisinya, yaitu Bapa melihat kondisinya Yakub, ia, yaitu Bapa, mempersembahkan tangga mistik yang melambangkan Yesus Kristus. Inilah juru selamat yang Allah Bapa karuniakan kepada Yakub. Inilah satu jalan yang dapat menghubungkan Yakub dengan Allah-Nya. Itu sebabnya hanya ada satu tangga dalam mimpi Yakub, dan tangga itu melambangkan Yesus. Mengapa hanya satu tangga? Sebab Steps to Christ halaman 19 paragraf 2 berkata, tangga mistik dari mimpinya melambangkan Yesus, satu-satunya media komunikasi antara Allah dan manusia. Tangga itu hanya satu, sebab hanya Yesus satu-satunya saluran komunikasi antara Allah Bapa dan kita. Hanya ada satu tangga, hanya ada satu jalan, yaitu Yesus Kristus. Pada tangga inilah para malaikat naik turun antara dunia dan sorga. Artinya, agar kita dapat terhubung kembali dengan Bapa dan menerima pelayanan para malaikat, kita harus memiliki Yesus dalam hidup kita. Kemudian, The Review Herald tanggal 11 November tahun 1890 paragraf 8 menyatakan, dengan mengambil wujud manusia, Kristus menancapkan tangga itu dengan kokoh di atas bumi. Tangga itu mencapai sorga tertinggi, dan kemuliaan Allah bersinar dari puncaknya dan menerangi seluruh panjangnya. Sementara para malaikat naik turun dengan pesan-pesan dari Allah kepada manusia, dengan permohonan dan pujian dari manusia kepada Allah. Melalui kodrat ilahi, Kristus menyatu dengan Bapa, dan dengan mengambil wujud manusia, ia mengidentifikasikan dirinya dengan manusia. Inilah dasarnya mengapa hanya ada satu tangga. Karena hanya Yesus yang adalah anak Allah yang telah menjadi manusia. Di dalam Yesus, kemanusiaan dan ilahi bersatu. Renungkan saudaraku dalam Tuhan. Satu-satunya makhluk ilahi yang telah menjadi manusia hanyalah Yesus.
Itu sebabnya hanya Yesus yang dapat hubungkan kita dengan Bapa yang ilahi. Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 86 paragraf 5 yang berbunyi, "Pujilah namanya yang kudus, hai penduduk bumi, pujilah dia." Dan mengapa? Karena melalui Yesus Kristus, yang lengan manusianya yang panjang melingkari umat manusia, sementara dengan tangan ilahinya ia memegang tahta yang maha kuasa. Jurang pemisah itu dijembatani dengan tubuhnya sendiri. Dan atom dunia ini yang dipisahkan dari benua sorga oleh dosa dan menjadi sebuah pulau, dipulihkan kembali karena Kristus telah menjembatani jurang pemisah itu. Kristus telah menjembataninya. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, hanya ada satu jalan kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Itu sebabnya Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Saudara sekalian, kita semua sama seperti Yakub, perlu juru selamat, perlu tangga untuk hubungkan kita kembali dengan Allah Bapa. Karenanya, Roh Nubuat berkata dalam Signs of the Times tanggal 15 Desember tahun 1890 paragraf 1. Ada hubungan antara bumi dan sorga melalui Kristus, tangga mistik yang dilihat Yakub dalam penglihatannya di Betel. Ketika kita terpisah dari Allah, Kristus datang untuk mendamaikan kita dengan Bapa. Jelas bahwa saat dikatakan kita terpisah dari Allah, itu artinya kita terpisah dari Bapa. Yesus datang untuk damaikan kita dengan Bapa. Sebab Yesuslah satu-satunya saluran komunikasi antara kita dengan Bapa. Tidak ada yang lain. Karenanya, The Desire of Ages halaman 311 paragraf 5 berkata, Kristus adalah anak tangga yang dilihat oleh Yakub. Alasnya di bumi ini dan ujungnya sampai di pintu sorga, di ambang pintu kemuliaan. Jikalau tangga itu telah gagal oleh satu langkah mencapai bumi ini, sudah pasti kita hilang. Tetapi Kristus telah mendapatkan kita di mana kita berada. Ia telah mengambil alamiah kita dan telah menang, agar oleh mengambil alamiahnya kita dapat menang. Dibuat serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Roma 8 ayat 3, ia hidup tanpa dosa. Sekarang oleh keilahiannya, ia berpegang pada tahta sorga, sedangkan dengan kemanusiaannya, ia datang kepada kita. Ia mengundang kita melalui iman di dalam Dia untuk memperoleh kemuliaan karakter Allah. Dengan demikian, kita harus sempurna sebagaimana Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Satu-satunya cara untuk kita dapat menerima kuasa ilahi adalah melalui Yesus Kristus. Sebab Yesuslah anak tangga yang dilihat Yakub dalam mimpinya. Tidak ada dua tangga yang menghubungkan bumi dan sorga. Hanya satu tangga, yaitu Yesus. Hanya satu pengantara, yaitu Yesus. Dan hanya satu jalan kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus, anak Allah. Yesuslah yang menyatukan kita, manusia, dengan Bapa yang ilahi. Bapa di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Maka dengan sendirinya, melalui Yesus, Bapa tinggal di dalam kita. Karenanya penting sekali menerima Yesus, sang tangga sorga. Christ Triumphant halaman 86 paragraf 4 menyatakan, terang dan kemuliaan Allah ada di setiap anak tangga dari tangga mistik ini, dan pria dan wanita memanjat ke atas siapa? Yesus Kristus. Berpegang teguh pada apa? Yesus Kristus. Menjadi satu dengan siapa? Yesus Kristus. Bersatu dengan Yesus, kita bersatu dengan Bapa. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, maha pengasih dan penyayang, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas penjelasan gambaran tangga mistik yang dilihat Yakub dalam penglihatannya. Itu adalah melambangkan Yesus.
satu-satunya jalan yang menghubungkan kami dengan Engkau ya Bapa. Satu-satunya saluran komunikasi antara kami kepada Bapa. Karenanya tolong kami ya Bapa. Karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini. Sebab hanya dengan memiliki roh Kristus dalam hati kami, itulah wujud kami menerima Kristus dalam hidup kami, bersatu dengannya. Maka itulah persatuan kami dengan Engkau ya Bapa. Sebab Engkau di dalam Yesus dan Yesus dalam kami, maka kami pun bersatu dengan Engkau ya Bapa. Dan kami bertumbuh dalam keserupaan dengan karakter-Mu ya Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.